Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hanum Muyasaro dengan NIM 185002, Kariza Rahmania Putri dengan NIM 185008, dan Sabahul Putri Wulandari dengan NIM 185031. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi 8, yaitu interpolasi metode Newton-Gregory backward dan metode kaidah segi 4. Yang pertama, interpolasi metode Newton-Gregory backward atau NGB. Polinom Newton-Gregory mundur atau Newton-Gregory backward dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan atau derivatif secara numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama, yaitu dimulai dari x0, x-1, x-2 sampai dengan x-n, yang dalam hal ini xi sama dengan x0 ditambah ih dengan i sama dengan 0, -1, -2 sampai dengan -n, dengan nilai x yang diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 dikurangi sh dengan s elemen bilangan real. Sebagai contoh, tabel selisih mundur untuk 4 titik diperhatikan oleh tabel berikut yang terdiri dari I, xi, fx, nabla f, nabla kuadrat f, dan nabla pangkat 3f, dimana untuk i-nya dimulai dari 0 sampai dengan -3, untuk xi dimulai dari x0 sampai dengan x -3, untuk fx diperoleh f0 sampai dengan f -3. Untuk nabla f itu diperoleh dari f0 dikurangi f-1 menghasilkan nabla f -0, f-1 dikurangi f-2 menghasilkan nabla f-1, untuk f-2 dikurangi f-3 menghasilkan nabla f-2. Untuk nabla kuadrat f diperoleh dari nabla f-0 dikurangi nabla f-1 menghasilkan nabla kuadrat f0. Nabla f-1 dikurangi nabla f-2 menghasilkan nabla kuadrat f-1. Untuk nabla pangkat 3f diperoleh dari nabla kuadrat f0 dikurangi nabla kuadrat f-1 sehingga menghasilkan nabla pangkat 3 f0. Bentuk umum fx0, x-1, x-2 sama dengan x-n sama dengan nabla pangkat n fx0 dibagi n faktorial dikali h pangkat n sama dengan nabla pangkat n f0 dibagi n faktorial dikalikan h pangkat n, dimana untuk n-nya sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, karena fx isomorfik dengan pnx, maka diperoleh pnx sama dengan fx0 ditambah x0 dikali x0, x-1 ditambah x0 dikali x0 dikurangi x-1 f x0, x-1, x-2 ditambah sampai dengan x dikurangi x0 dikali x0 dikurangi x-1 sampai dengan x dikurangi x-n plus 1 dikali f x-n, x-n plus 1 sampai dengan x-1, x0 sama dengan f x0 ditambah x dikurangi x0 dikali nabla pangkat n f0 dibagi 1 faktorial kalikan h ditambah x dikurangi x0 dikalikan x0 dikurangi x-1 dikali nabla kuadrat dikali f0 per 2 faktorial dikalikan h kuadrat ditambah sampai dengan x dikurangi x0 dikali x0 dikurangi x-1 sampai dengan x dikurangi x-1 plus 1 dikali nabla pangkat n f0 dibagi n faktorial dikali h pangkat n sama dengan
fx0 ditambah S dikali nabla f0 dibagi 1 faktorial ditambah S dikali S plus 1 dikali nabla kuadrat f0 dibagi 2 faktorial ditambah sampai dengan S dikali S plus 1 sampai dengan S plus N min 1 dikali nabla pangkat N f0 dibagi N faktorial. Penurunan rumus polinom Newton-Gregory mundur. Sekarang kita akan mengembangkan polinom Newton-Gregory mundur yang didasarkan pada tabel selisih mundur. Untuk fx0, x min 1 sama dengan fx0 dikurangi fx min 1 dibagi x0 dikurangi x min 1 sama dengan nabla f0 dibagi h sama dengan nabla f0 dibagi 1 faktorial dikalikan h. Untuk fx0, x min 1, x min 2 sama dengan fx0 dikurangi fx min 1 dibagi x0 dikurangi x min 1 dikurangi fx min 1 dikurangi fx min 2 dibagi x min 1 dikurangi x min 2 dibagi x0 dikurangi x min 2 sama dengan nabla f0 per h dikurangi nabla f min 1 per h dibagi 2h, sehingga sama dengan nabla kuadrat f0 dibagi 2 faktorial dikalikan h kuadrat. Polinom Newton-Gregory mundur yang menginterpolasi n plus 1 titik data adalah sebagai berikut. Fx isomorfik dengan Pnx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai dengan N S ditambah K dikurangi 1 S dikali nabla pangkat K dikali F0 diperoleh Pnx sama dengan F0 ditambah S nabla F0 dibagi 1 faktorial ditambah S dikali S ditambah 2 negatif 1 dikali nabla kuadrat dikali F0 dibagi 2 faktorial ditambah S dikali S plus 2 dikurangi 1 dikali S ditambah 3 dikurangi 1 dikali nabla pangkat 3 dikali F0 dibagi 3 faktorial sampai dengan ditambah S dikali S plus 2 min 1 dikali S ditambah 3 dikurangi 1 sampai dengan S ditambah N dikurangi 1 dikali nabla kuadrat F0 dibagi N faktorial, sehingga diperoleh F0 ditambah S nabla F0 ditambah S plus 1 nabla kuadrat F0 dibagi 2 faktorial ditambah S ditambah 1 dikali S ditambah 2 dikali nabla pangkat 3 F0 dibagi 3 faktorial ditambah sampai dengan S ditambah 1 dikali S ditambah 2 sampai dengan S ditambah N dikurangi 1 dikali nabla pangkat N F0 dibagi dengan N faktorial. Algoritma interpolasi polinom Newton-Gregory mundur sebagai berikut. Untuk langkah yang pertama, itu tentukan fungsi fx. Kedua, tentukan selang atau xi. Yang ketiga, tentukan jarak antar selang atau h. Simbolnya itu h ya. Untuk yang keempat, tentukan derajat n. Yang kelima, buatlah tabel selisih mundur. Yang keenam, tentukan S dengan rumus mencari S, yaitu S sama dengan X dikurangi XN sama dengan dibagi H. Nah, untuk yang ketujuh, hitung Pnx dengan rumus Pnx yaitu sama dengan F0 ditambah S nabla F0 dibagi 1 faktorial ditambah S buka kurung S ditambah 2 dikurangi 1 tutup kurung nabla kuadrat F0 dibagi 2 faktorial ditambah S buka kurung S ditambah 2 dikurangi 1 tutup kurung dikali S ditambah 3 dikurangi 1 dikali nabla pangkat 3 F0 per
per atau dibagi 3 faktorial ditambah hingga ditambah S buka kurung S ditambah 2 dikurangi 1 dikali S ditambah 3 dikurangi 1 hingga S ditambah N dikurangi 1 nabla kuadrat F0 dibagi N faktorial. Untuk yang terakhir, yang ke-8, cari nilai sejati dari Fx-nya. Nah, di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Soalnya, bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 per x plus 1 di dalam selang 0,000 sampai 0,625 dan H sama dengan 0,125. Hitung F 0,300 dengan polinom Newton-Gregory mundur derajat 3. Nah, kita hitung. Langkah yang pertama tadi tentukan fungsi fx. Di sini fx-nya sudah ditentukan, yaitu fx 1 per x plus 1. Yang kedua, tentukan selang. Selangnya juga sudah ditentukan. Dan yang ketiga, tentukan jarak antar selang atau H. Di sini hanya juga sudah ditentukan pada soal. Tentukan derajat N-nya. Derajat N-nya juga sudah ditentukan pada soal, yaitu derajat 3. Kemudian kita buat tabel selisih mundur. Nah, di sini ada tabel selisih mundur. Tabel selisih mundur ini yang pertama untuk kolom 1 ini kita 0 sampai negatif 5. Mengapa negatif 5? Karena nilainya negatif 5 itu kecil. Jadi mulai dari kecil ke besar itu untuk yang Newton-Gregory mundur. Untuk yang Newton-Gregory maju itu dari besar ke kecil. Jadi kita gunakan 0 sampai negatif 5. Nah, untuk X itu berisi selang dari selang pada soal. Nah, untuk selangnya itu 0,000 sampai 0,625. Untuk jarak antar selang yaitu 0,125. Ini 0,000 ke 0,125 itu kan jaraknya 0,125 lah. Untuk 0,125 ke 0,250 itu sama juga jaraknya 0,125, begitu seterusnya. Untuk kolom fx itu didapatkan dari fungsi fx-nya. Kita hitung, kan x-nya tadi sudah diketahui kolomnya, maka fx-nya kita hitung dengan fungsinya 1 per x plus 1. Ketemu pada kolom fx-nya seperti itulah. Untuk menghitung nabla f itu dihitung dari bawah. Dari bawah menghitungnya dari fx. Nabla dari bawah 0,052 itu hasilnya dari 0,615 dikurangi 0,667, hasilnya negatif 0,052. Begitu seterusnya. Nah, untuk mencari nabla kuadrat f itu juga sama. Itu dari nabla f dari bawah saling mengurangi. 0,008 didapat dari negatif 0,052 dikurangi 0,060 lah. Untuk nabla pangkat 3F itu sama juga menghitungnya. Untuk memperkirakan F 0,300 dengan polinom Newton-Gregory mundur derajat 3, maaf itu ada kesalahan, itu bukan maju tapi mundur. Dibutuhkan 4 buah titik. Ingatlah kembali bahwa galat interpolasi akan minimum jika X terletak di sekitar pertengahan selang. Karena itu, titik-titik yang diambil adalah X0 sama dengan 0,625, X dikurangi 1 sama dengan 0,500, X dikurangi 2 sama dengan 0,375,
X dikurangi 3 sama dengan 0,250. Karena X sama dengan 0,300 terletak di sekitar pertengahan selang 0,250 sampai 0,625, diketahui ini hanya tadi sama dengan 0,125 dan X-nya rumusnya X0 ditambah SH. Untuk mencari S yaitu rumusnya X dikurangi X0 per H sama dengan 0,300 dikurangi 0,625 dibagi 0,125 sama dengan negatif 2,6. Nilai F 0,300 dihitung dengan polinom Newton-Gregory mundur derajat 3. Nah, rumusnya tadi mencari Pn X sama dengan F0 ditambah S nabla F0 ditambah S buka kurung S plus 1 nabla kuadrat F0 per 2 faktorial sampai seterusnya. Itu tadi rumus yang ada pada langkah-langkah. Nah, di sini P3X. Kenapa 3? Karena soalnya derajat 3. Pada soal ada derajat 3. Jadi P3X sama dengan rumusnya, dan P3X itu dimasukkan F0 nya 0,615 ditambah negatif 2,6 dikali negatif 0,052 ditambah negatif 2,6 dikali negatif 1,6 dikali 0,0008 dibagi 2 faktorial ditambah negatif 2,6 dikali negatif 1,6 dikali negatif 0,0005 dibagi 3 faktorial. Hasilnya sama dengan 0,615 ditambah 0,1352 ditambah 0,01667 ditambah 0,00208. Hasilnya 0,76892 dan P3X itu dibulatkan hasilnya 0,769. Sebagai perbandingan, nilai sejati F 0,300 adalah F 0,300 pakai rumus yang fungsinya tadi, fungsi fx nya 1 per 0,300 ditambah 1 sama dengan 0,769. Metode kaidah segi 4. Teorinya, metode segi 4 atau rectangle rule salah satu metode di dalam penyelesaian integrasi numerik dalam menentukan luas suatu daerah. Misalkan diketahui daerah yang dibatasi oleh sebuah fungsi fx dalam interval A sampai B. Jika interval A sampai B menjadi n buah bias, maka satu bias dapat dilihat seperti gambar di bawah ini ya. Nah, untuk luas suatu bias tersebut dapat ditentukan dengan rumus luas segi 4, yaitu L sama dengan panjang kali lebar, di mana panjang diwakili oleh H x1 x0 dan lebar diwakili oleh F x1 yaitu sisi sebelah kanan, sehingga luas suatu bias adalah L sama dengan H kali F x1. Tetapi masih terdapat daerah kosong yang ikut dihitung sebagai luas yang disebut galat atau error. Jika lebar diwakili oleh F x0 yaitu sisi sebelah kiri, maka luas ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Luas suatu bias yaitu L sama dengan H dikali F x0 jika lebar diwakili oleh sisi sebelah kiri. Hal ini juga terdapat daerah yang tidak ikut dihitung luasnya yaitu galat atau error. Untuk memperkecil galat atau error yang timbul, maka kedua luas yang diperoleh dengan lebar sisi sebelah kiri dijumlahkan sehingga menjadi L sama dengan H kali F x0. L sama dengan H kali F x1 itu dikalikan jadi 2L sama dengan H kali F x0 ditambah H kali F x0, sehingga luas suatu bias adalah L sama dengan integral dengan batas atas x1 batas bawahnya x0
fx dx sama dengan h per 2 fx0 ditambah fx1 dengan galat E sama dengan 1 per 2 persamaan fungsi f double aksen dikalikan B dikurangi A, di mana nilai persamaan fungsi f double aksen sama dengan f aksen B dikurangi f aksen B per B dikurangi A. Jika interval A sampai B dipartisi menjadi n buah bias yang sama, maka luas daerah di bawah kurva fx menurut metode segi 4 adalah L sama dengan integral dengan batas atasnya x min 1, batas atasnya x1, batas bawahnya x0. fx dx sama dengan h per 2 fx0 ditambah 2 fx1 ditambah hingga ditambah 2 fxn dikurangi 1 ditambah fxn, sehingga daerah A yang dibagi menjadi 8 bias dapat ditentukan dengan rumus LA sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah 2 fx1 ditambah 2 fx2 ditambah 2 fx3 ditambah 2 fx4 ditambah 2 fx5 ditambah 2 fx6 ditambah 2 fx7 ditambah hingga ditambah 2 fxn dikurangi 1 ditambah fxn. Selanjutnya dengan galat E sama dengan min H kuadrat per 12 dikalikan F pangkat I dikalikan B sama dengan XN dikurangi F pangkat I dikalikan A sama dengan X0, di mana F pangkat I dikalikan A sama dengan X0 sama dengan F kalikan XI dikurangi F kalikan X0 per XI dikurangi X0, dan F pangkat I dikalikan B sama dengan XN sama dengan F kalikan XN dikurangi F kalikan XN min 1 per XN dikurangi XN min 1, sehingga jika diketahui sebuah bidang datar yang tidak diketahui fungsi yang membatasinya, maka cukup ditentukan titik-titik koordinat dari masing-masing bias. Contoh, misalkan diketahui sebuah benda yang berbentuk seperti gambar di samping, daerah B akan ditentukan luasnya karena fungsi yang membatasi daerah tersebut tidak diketahui, maka digunakan integrasi numerik. Salah satu metode yang digunakan adalah metode segi 4 dengan fx sama dengan 2x. Untuk menghitung luas daerah B dengan metode segi 4, maka daerah B dibagi menjadi beberapa bias. Misalkan daerah B dibagi menjadi 8 bias, sehingga setiap bias mempunyai lebar H sama dengan 5,3 dikurangi 0 per 8 sama dengan 0,6625, sehingga batas setiap bias seperti pada gambar di samping. Karena lebar setiap bias H sama dengan 5,3 dikurangi 0 per 8 sama dengan 0,6625, maka didapat batas-batas seperti bias, yaitu x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,6625, x2 sama dengan 1,325, x3 sama dengan 1,9875, x4 sama dengan 2,65, x5 sama dengan 3,3125, x6 sama dengan 3,975, x7 sama dengan 4,6375, x8 sama dengan 5,3. Jika setiap sisi bias diukur, maka akan diperoleh tinggi setiap sisi bias, yaitu ingat fx tadi 2x. Jadi fx0 sama dengan f kalikan 0 sama dengan 0, f kalikan 0,6625 sama dengan 1,325, fx2 sama dengan f kalikan 1,325 sama dengan 2,65, fx3 sama dengan f kalikan 1,9875 sama dengan 3,975, fx4 sama dengan f kalikan 2,65 sama dengan 5,3, fx5 sama dengan f dikalikan 3 kali 3 125 sama dengan 6,625, fx6 sama dengan f dikalikan 3,975
sama dengan 10,6. Tabel berikut yaitu hasil pengukuran lebar dan tinggi setiap bias. Dengan menggunakan rumus metode segi 4 sehingga luas daerah B diperoleh LB sama dengan H per 2 dikalikan F dikalikan X0 ditambah 2F dikalikan X1 ditambah 2F dikalikan X2 ditambah 2F dikalikan X3 ditambah 2F dikalikan X4 ditambah 2F dikalikan X5 ditambah 2F dikalikan X6 ditambah 2F dikalikan X7 ditambah F dikalikan X8. LB sama dengan 0,6625 per 2 dikalikan 0 ditambah 2 kali 1,325 ditambah 2 kali 2,65 ditambah 2 kali 3,975 ditambah 2 kali 5,3 ditambah 2 kali 6,625 ditambah 2 kali 7,95 ditambah 2 kali 9,275 ditambah 10,6. LB sama dengan 0,6625 per 2 dikalikan 0 ditambah 2,65 ditambah 5,3 ditambah 7,95 ditambah 10,6 ditambah 13,25 ditambah 15,9 ditambah 18,55 ditambah 21,2. LB sama dengan 0,6625 per 2 dikalikan 95,4. LB sama dengan 31,60125 cm². Dengan galat E sama dengan min H kuadrat per 12 F pangkat IB sama dengan XN dikurangi F pangkat IA sama dengan X0 di mana F pangkat IA sama dengan X0 sama dengan F kalikan XI ditambah F kalikan X2 per X1 kurangi X2. F pangkat IB sama dengan X8 sama dengan F kalikan X8 dikurangi F kalikan X7 per X8 dikurangi X7. F pangkat I sama dengan 0. F pangkat I 0 sama dengan F kalikan 0,6625 dikurangi F kalikan 0 per 0,6625 dikurangi 0 sama dengan 1,325 dikurangi 0 per 0,6625 sama dengan 1,325 per 0,6625 sama dengan 2. F pangkat I 5,3 sama dengan F dikalikan 5,3 dikurangi F kalikan 4,6375 per 5,3 dikurangi 4,6375 sama dengan 10,6 dikurangi 9,275 per 0,6625 sama dengan 1,325 per 0,6625 sama dengan 2. Jadi galatnya dengan galat E sama dengan min 0,6625 kuadrat per 2 dikalikan 2 kurangi 2 sama dengan 0 cm². Latihan soal, bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 per x plus 1 di dalam selang 0,000 sampai 0,625 dan h sama dengan 0,125. Hitunglah f 0,400 dengan polinom Newton-Georgi mundur derajat 3. Diketahui suatu daerah seperti gambar berikut. Daerah C akan ditentukan luasnya. Karena fungsi yang membatasi daerah tersebut tidak diketahui, maka digunakan integrasi numerik. Salah satu metode yang digunakan adalah metode segi 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.